sakiti Rehan? Enggak ya. Ayo dong, jangan kamu simpan rahasia. Ayo masuk sambil cerita sama ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan, kamu di mana? Aku sedang di luar ya. Ada apa? Najwa tadi kemari, dia naik taksi. Dan dia berdiri di luar, tidak mau masuk. Dan dia nangis-nangis. Ini pasti kan karena kamu. Aku tidak berbuat apa-apa. Memang kenapa dengan Najwa? Ayah ingatkan sekali lagi. Jangan kamu menyakiti hati Najwa. Ya, kalau tidak, kamu akan berurusan dengan saya. Astagfirullah. Rasanya aku tidak berbuat salah pada Najwa. Tapi aku akan bicara pada Najwa. Sekarang juga. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Najwa di mana? Seperti biasa, si kepompong itu mengurung dirinya terus di kamar. Dasar menantu pemalas. Kalau begitu baiklah. Aku akan menemuinya sekarang. Permisi. Rehan, kamu kemana? Sepertinya Rehan ingin membicarakan sesuatu yang serius dengan Najwa. Kamu udah pulang, Rehan? Najwa, kamu kenapa? Kelihatannya kamu habis menangis, Najwa. Mungkin tadi mata aku kemasukan debu aja. Aku nggak mungkin menceritakan apa yang membuat aku menangis. Rehan, karena aku nggak mau merusak kebahagiaan kamu saat ini. Aku tahu kamu bohong, Najwa. Dan aku tahu apa yang membuat kamu sedih. Kamu pasti rindu dan ingin tinggal bersama ayah kamu. Najwa, bagaimana kalau untuk beberapa hari kita tinggal di rumah ayah? Aku tahu di rumah ayah sudah ada perawat, tapi pasti kamu ingin merawat ayah, kan? Mereka mau pindah ke rumah Razak Abdurrahman. Kita. Iya, kita, kamu dan aku, tinggal di sana. Ya Allah, Rehan begitu perhatian terhadap aku. Kenapa aku sempat berpikir buruk kepada suamiku sendiri? Mungkin yang aku lihat tadi bukan seperti yang aku duga. Rehan memang masih mencintaiku. Maafin aku, Rehan. Ampuni aku ya Allah atas kesuuzonan aku terhadap suami aku. Sekarang kamu jadi diam, kenapa? Kita tinggal di sana ya? Tidak. Tidak. Ibu menolak untuk tinggal di rumah Razak Abdurrahman. Apa kamu lupa, Rehan? Razak Abdurrahman itulah yang telah membuat ibu bercerai dengan ayah kamu. Ibu harusnya ketuk pintu dulu sebelum masuk ke sini. Ibu nggak peduli, Rehan. Yang pasti, ibu tidak akan membiarkan kamu tinggal bersama dengan Razak Abdurrahman. Bagaimana mungkin? Kalau Najwa tinggal di rumah ayahnya, tentu saja aku sebagai suaminya harus mendampinginya. Lagi pula cuma untuk beberapa hari saja kami tinggal di sana. Kamu itu sudah diperbudak oleh mertua kamu itu. Kamu itu sudah menjadi pembantu dia dengan bekerja di perusahaannya dia. Dan sekarang kamu menginginkan supaya ibu menjadi pembantu di rumah Razak Abdurrahman. Begitu, Rehan? Tolong, Bu. Jangan bicara seperti ini. Tidak ada yang menyuruh ibu menjadi pembantu di sana. Najwa, ini semua pasti gara-gara kamu kan? Sampai Rehan tiba-tiba mempunyai pikiran untuk tinggal di rumah ayah kamu. Astagfirullahaladzim, Bunda, semuanya nggak seperti itu. Diam kamu, Najwa, ya. Hah? Ibu tidak mau mendengarkan pembelaan yang keluar dari mulut kamu. Itu benar. Tolong ibu jangan salahkan Najwa. Ini semua bukan ide Najwa. Ini adalah ideku. Dan sebagai istri, sudah tanggung jawabnya untuk ikut aku. Ikut suaminya. Dan ini dilakukannya benar. Kamu itu tidak perlu menghormati ayah mertua kamu yang kaya raya itu. Kalau kamu ingin rumah, mobil, atau apapun, bilang sama ibu. Ibu bisa membelikan kamu apa saja melebihi apa yang telah diberikan oleh ayah mertua kamu itu. Cukup, Ibu. Cukup, Bu. Itu tidak benar. Kalau ibu mau di sini, biar aku dan Najwa yang ke sana. Cuma itu pilihannya. Kamu serius, Rehan? Kamu tega meninggalkan ibu kandung kamu sendiri di rumah ini cuman untuk ayah mertua kamu yang sombong itu? Bu, sekarang aku harus bagaimana coba? Aku tidak tahu. Aku sudah memberikan pilihan, tapi ibu tidak mau kan? Kalau ibu tidak mau bagaimana lagi? Kami ke sana juga cuma untuk beberapa hari. Kami pasti akan kembali lagi ke sini. Rehan benar, Bunda. Kami berharap Bunda bisa ikut bersama kami. Kalau nantinya Bunda bisa
bisa berbaikan dengan ayah dan kita menjadi keluarga itu sangat menyenangkan. Kami juga nggak mau meninggalkan Bunda di sini sendirian. Ikutlah bersama kami, Bunda. Najwa benar. Saya juga tidak mau ditinggal sendirian di rumah seperti ini. Dan kalau saya tidak ikut, saya tidak bisa memantau Rehan dan Najwa. Bisa-bisa semua rencana saya untuk membuat mereka bercerai bisa gagal total. Baiklah, Ibu akan ikut kalian pindah ke rumah Razak Abdurrahman. Tapi dengan satu syarat. Maaf Bu, tidak ada syarat-syarat. Pilihannya ikut kami atau di sini. Baik, baik. Ibu akan ikut kamu pindah ke rumah Razak Abdurrahman. Terima kasih Bu. Terima kasih Najwa, karena kamu menghadapi ibuku dengan sabar. Rehan, ibu kamu itu adalah ibu aku juga. Jadi kamu harus bilang terima kasih sama aku. Aku tetap harus bilang terima kasih sama kamu, sayang. Bangun, Dion. Apa sih Mi? Aku ngantuk Mi, aku capek narik angkot seharian, aku mau tidur lagi. Dion, ini akibatnya kalau kamu nggak pernah mau nurut apa yang Mami bilang. Apa sih Mi? Sekarang lebih baik kamu cepat dekatin Najwa. Jangan bermalas-malasan di rumah. Ayo cepat bangun. Nggak mau Mi, aku nggak mau manfaatin Najwa. Aku nggak mau gunain dia demi kepentingan kita Mi. Terus kamu lebih memilih kita untuk masuk penjara seumur hidup, iya? Kamu mau semua kejahatan kita terbongkar gara-gara kamu merasa kamu nggak mau manfaatin Najwa, iya? Kalau menurut aku, jangan-jangan Razak Abdurrahman dibalik semua ini. Bukan Anita. Kamu benar, Dion. Mami jadi inget waktu kita masih di rumah Aldi. Kita beberapa kali menerima CD kiriman dari Razak Abdurrahman. Tapi kalau Razak Abdurrahman dibalik semua ini, dia ngapain minta aku untuk deketin Najwa? Ya begitulah Tante. Tapi aku lumayan bangga sih sama pencapaian aku. Aku bisa buktiin kalau aku adalah wanita yang mandiri dan yang paling penting tidak ketergantungan sama laki-laki manapun. Iya, Tante setuju. Tante juga bisa melihat banyak potensi dalam diri kamu. Sebagai model, kamu juga mampu berbisnis. Sebab itu, Tante setuju untuk bekerja sama dengan kamu. Karena kamu gambaran perempuan modern yang cerdas dan percaya diri. Tante bisa aja sih mujinya. Jadi mulai sekarang kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan bisnis kecantikan yang berwawasan syar'i. Terus kapan kita bisa mulai bisnis kita? Secepatnya. Sebagai brand ambassador, Tante ingin kamu terlibat lebih jauh lagi. Kalau perlu, kamu bisa ikut mengelola manajemen bisnisnya. Bagaimana? Oke, deal Tante. Mulai hari ini kita adalah partner. Aku udah gak sabar, pengen bantu Tante mengembangkan bisnis kecantikan Tante berlabel Syari Kosmetika. Tante ucapkan selamat untuk kerjasama kita. Ayo diminum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mayang. Ada apa kok kayaknya senang banget? Tentu saja, Mayang. Ada kabar gembira. Mulai hari ini, Anita setuju untuk bekerja sama dengan perusahaan kita. Iya bener Maya. Mulai sekarang aku bukan cuma jadi brand ambassador Syari Kosmetika, tapi aku juga punya share dalam perusahaan mama kamu. Masya Allah, bagaimana ini bisa terjadi? Mama terlalu naif. Mama tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Selama ini Mama hanya mengenal Anita dari luar, tanpa tahu bagaimana sifat aslinya yang sebenarnya.
Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Mas Aldi pasti kaget kalau tahu soal ini. Lah itu, kok ada koper segala sih? Kalian lagi mau liburan? Bukan, sebenarnya kami akan tinggal di tempat ayahnya Najwa untuk beberapa hari. Jadi mereka berdua akan pindah ke rumah Razak Abdurrahman. Rupanya Bapak Razak ingin membuktikan sejauh mana aku berhasil melaksanakan tugas yang dikasih ke aku. Mami harus tahu soal ini. Kamu kenapa, Dion? Kamu tidak apa-apa? Kalau aku kira sekarang sebaiknya aku pulang aja deh ya. Kan udah malam. Kamu kan baru sampai di sini, kenapa mau pulang? Ayo kita makan. Ini tuh udah jam 10. Aku masih harus mengembalikan angkut aku ke pangkalan. Makasih ya, kamu udah bawain sate. Terima kasih ya, Dion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dion, kok kamu cepat sekali udah pulang? Bukannya seharusnya malam ini kamu ketemu sama Najwa? Mi, aku habis dari rumahnya mereka. Dan mereka sedang bersiap-siap. Besok mereka akan pindah ke rumah Razak Abdurrahman. Mereka akan pindah ke rumahnya Razak? Iya, Mi. Dan mulai dari sekarang, kita harus waspada. Karena kalau menurut aku, Razak Abdurrahman itu punya rencana di balik pindahnya Rehan dan juga Najwa. Dion, sekarang Mami sangat yakin bahwa orang yang mengirimkan SMS gelap itu adalah Razak Abdurrahman. Tapi kamu jangan gegabah, Dion. Itu semua masih harus dibuktikan. Yang paling penting sekarang, kamu ikuti saja perintah orang misterius yang melakukan SMS gelap itu kepada kamu. Karena kita tidak tahu, Dion, perbuatan nekat apa yang akan dilakukan orang ini. Mami tidak mau kamu mati sia-sia. Ayah senang sekali dan sangat berterima kasih karena kalian mau datang dan tinggal di rumah ayah atas permintaan ayah. Iya, Ayah. Insya Allah kami akan tinggal di sini untuk sementara buat nemenin Ayah. Rehan, Najwa, kalian adalah mantu dan anak yang sangat baik. Dan kamu, Rehan, kamu harus berbangga dan berterima kasih mendapatkan istri yang sangat soleha. Pasti, Ayah. Memang aku sangat mencintai istriku dan bangga seperti yang Ayah bilang. Izinkan ayah merangkul kalian. Komedi situasi. Dikira saya tidak tahu kalau si Razak Abdurrahman itu sedang bersandiwara di depan Rehan. Razak. Saya ini mengenal baik diri kamu itu. Kamu itu manusia yang paling licik. Loh, Priyanka, kenapa kamu berdiri di luar dan tidak masuk? Ayo, kita sambut berdua kalian, ya? Priyanka, selamat datang di rumah saya. Ini satu kehormatan kamu mau tinggal di rumah saya. Kamu tidak usah berterima kasih kepada saya, Razak Abdurrahman. Saya mau tinggal di sini cuma untuk menemani dan menjaga anak saya, Rehan. Tidak lebih, tidak kurang. Rehan, kamu benar-benar anak yang sangat berbakti. Kemana kamu pergi, kamu selalu bawa ibu kamu. Hei, kamu itu jangan menyindir-nyindir anak saya ya. Bukan Rehan yang berbakti, tapi saya yang dipaksa harus berbakti dan mengikuti semua kemauan Rehan. Ibu, kita baru saja sampai. Baru beberapa menit. Tolong hormati rumah ini, hormati pemilik rumahnya. Jangan membuat masalah yang baru, Bu. Rehan, kamu itu jangan mengajari ibu bagaimana caranya menghormati orang tua. Kamu itu harus introspeksi kepada diri kamu sendiri. Dan apakah kamu sudah memenuhi permintaan ibu untuk memiliki seorang cucu? Hah? Mana?
Kita kan sudah pernah membahas masalah ini sebelumnya. Dan aku tidak ingin membahasnya sekarang di sini. Kenapa ibu ingin kita berselisih terus? Setidaknya, tolonglah buat situasi yang lebih enak di sini. Rehan, dari awal ibu sudah bilang bahwa ibu tidak sudi tinggal di rumah Razak Abdurrahman. Tapi karena kamu, Rehan, karena ibu sangat mencintai kamu, maka ibu rela memenuhi dan mengikuti semua permintaan kamu. Tapi kalau ibu boleh memilih, ibu lebih senang tinggal di rumah kumuh itu daripada tinggal di sini, di rumah mewah tapi penuh dengan orang-orang yang munafik. Masya Allah. Kamu keterlaluan, Priyanka. Seenaknya saja kamu menghina anak saya. Untung saya masih mau bersabar. Kalau tidak, perempuan kejam seperti kamu sudah habis di tangan saya. Ayah, tolong maafkan ibu yang selalu lepas kendali. Gak apa-apa, Rehan. Lebih baik kamu bawa ibu kamu ke kamar tamu. Ya, dan ingat, jangan kamu membantah sama orang tua kamu. Karena sorga itu adalah di telapak kaki ibu kamu. Walaupun ibu kamu galak. Heh, Razak, kamu itu jangan mengejek saya ya. Saya ini tahu betul siapa kamu itu sebenarnya. Dan saya juga tahu bahwa saat ini kamu sedang tertawa di dalam hati kamu. Karena melihat Rehan selalu membantah perkataan saya. Saya tahu kamu ingin agar saya dan Rehan anak saya bermusuhan. Agar dendam masa lalu kamu terhadap mantan suami saya terbalaskan. Ya kan? Priyanka, sudahlah, kita tidak bisa membicarakan lagi masalah itu. Itu sudah lalu. Ya, lebih baik kamu istirahat. Dan kamu kelihatan agak capek. Hah, sudahlah Razak, kamu itu nggak perlu munafik di depan saya. Saya tahu betul mengapa kamu menginginkan Rehan untuk tinggal di sini. Itu adalah supaya kamu bisa menikmati dan menonton permusuhan antara ibu dan anaknya. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Permusuhan antara saya dan Rehan itu disebabkan oleh anak kesayangan kamu itu, si Najwa ini. Cukup, Ibu. Itu jangan diteruskan. Aku tidak ingin Ibu menebar kebencian di sini. Yang sudah terjadi biar berlalu. Kalau Ibu memang ingin tinggal di sini, sebaiknya Ibu menjaga sikap Ibu baik-baik. Terima kasih, Ayah. Terima kasih banyak atas pengertian dari Ayah. Mari, Bu. Ayah. Rehan. Apa ini? Ini kan kunci mobil. Untuk apa aku diberi kunci mobil? Saya mau kamu ke kantor naik mobil. Saya tidak mau lagi lihat kamu pulang dan pergi mengendarakan motor. Rehan, kamu ini representatif dari ayah. Jadi ayah tidak mau lagi lihat kamu naik motor. Kamu ini posisinya sudah tinggi. Direktur dari Razak Company. Jagalah image itu. Baik, Ayah. Terima kasih. Aku tidak akan mengecewakan Ayah lagi. Sudah cukup satu kali aku mengecewakan Ayah. Nggak apa-apa. Memang kita adalah manusia yang selalu membuat kesalahan. Nggak ada masalah. Silakan. Terima kasih, Ayah. Naik mobil ini.
Pak Rehan? Ya Tuhan, mimpi apa aku semalam? Bisa ketemu pujaan hatiku di jalan raya seperti ini. Tapi dia menggunakan mobil mewah. Itu pasti mobil mertuanya. Berarti hubungan dia sama Pak Razak sudah membaik. Syukurlah, itu yang aku harapkan. Aku harus selalu terlihat cantik depan Pak Rehan. Bella? Selamat pagi Pak Rehan. Pagi. Kenapa kamu di sini? Mau kemana kamu? Saya kan udah pernah bilang sama Bapak, kemanapun Bapak pergi, Bapak pasti akan melihat saya. Have a nice day, Pak. You too. Rehan, aku akan selalu mencari cara untuk membuat kamu selalu ingat sama aku. Mbak Najwa, maafkan aku sahabatku. Aku tidak bisa membendung perasaanku terhadap suami kamu. Oke Bella, aksi dimulai. Saya kan udah pernah bilang sama Bapak, kemanapun Bapak pergi, Bapak pasti akan melihat saya. Bella, perempuan itu benar-benar unik. Dia seorang sekretaris yang penuh semangat dan tidak mudah sakit hati. Padahal Bella telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh mertuanya. Tapi Bella tidak menuntut hak apapun terhadap perusahaan. Padahal kan dia berhak atas pesangon. Saya sudah dipecat dari perusahaan ini, Pak. Dipecat? Aku tidak mengerti maksudmu. Rasanya aku tidak membuat surat pemecatan untukmu. Iya, emang bukan Bapak yang memecat saya, tapi pemilik perusahaan ini, Pak. Bapak Razak Abdurrahman sendiri yang menginginkan saya mengangkat kaki dari perusahaan ini. Bella memang sekretaris yang patut dibanggakan. Sayang mertuaku antipati terhadapnya. Padahal aku butuh sekretaris yang pintar dan cekatan seperti Bella. Bella, ada apa dengan mobilnya itu? Bella, mobil kamu kenapa? Pak Rehan, alhamdulillah Tuhan mempertemukan kita kembali ya. Di saat saya lagi butuhin bantuan. Saya nggak tahu Pak, mobil saya tiba-tiba mesinnya mati. Padahal kan belum lama ini kan diservis. Mungkin montir bengkelnya kurang teliti kali. Tapi saya jadinya bingung. Bingung? Apa yang kamu bingungkan, Bella? Ada apa? Saya tuh ada janji interview pagi ini Pak. Tapi gimana mobil saya kayak gini? Saya tuh harus cepet-cepet sampai ke kantor itu. Kamu mau aku panggilkan taksi untuk kamu? Sebenarnya kantornya itu nggak terlalu jauh jaraknya dari sini. Saya nggak tahu apa taksi ada yang mau apa enggak. Memang kantornya di mana? Permisi Pak. Bella? Mau kemana kamu, Bella? Saya mau coba cari taksi Pak. Ya mungkin ada taksi yang berbaik hati dan mau nganterin saya ke sana. Tidak usah. Aku pikir aku bisa antar kamu. Tapi kan Bapak kan juga harus cepet-cepet ke kantor Pak. Ya, tidak apa-apa.
Sekarang kan kamu cari pekerjaan karena kamu dikeluarkan dari perusahaanku tanpa alasan. Jadi aku merasa bertanggung jawab untuk membantumu sekarang. Kena kamu, Rehan. Ya udah, kalau memang tidak merepotkan. Kalau begitu ayo, jangan sampai kamu terlambat interview. Ternyata mudah sekali memancing belas kasihan kamu, Rehan. Dion, maaf ya. Kamu jadi kelamaan nunggu, soalnya aku baru beres-beres rapiin bajunya Rehan ke lemari. Oh iya, kamu datang ke sini memangnya kamu lagi cuti narik angkot? Enggak, aku sih tadi on the way ke angkot, terus aku lewat sini sekalian aku beli buat makan siang kamu. Wah, makasih ya Dion. Apa kamu mau sesuatu yang lain? Aku bisa beliin buat kamu. Enggak Dion, tapi sebenarnya kalau kamu kesini, kamu nggak perlu bawain apa-apa kok. Najwa, ini adalah salah satu bentuk terima kasih aku ke kamu. Karena kamu udah merubah aku menjadi orang yang baik. Lebih baik uang dari hasil narik angkot itu kamu tabung buat nanti suatu saat kamu menikah. Nikah? Dion, mengajak seseorang untuk berbuat baik itu adalah fitrahnya manusia. Apalagi sesama muslim, kita harus selalu saling mengingatkan. Dan aku yakin suatu saat kamu akan mendapatkan pendamping yang terbaik buat kamu. Insya Allah, Najwa. Mudah-mudahan doa kamu tuh didengar sama Tuhan. Amin, insya Allah. Oh ya, kamu mau minum apa? Dingin atau panas? Apa aja deh, terserah kamu. Benar ya? Dion. Dion, kamu itu sama sekali tidak adil. Padahal seharusnya kamu itu juga harus menghargai orang tua. Memang sudah seharusnya aku yang duduk di samping kamu, Rehan. Aku cantik dan pintar. Sangat cocok berpasangan dengan kamu yang tampan dan berotak cemerlang. Rehan, sepertinya kamu sudah salah memilih istri seperti Najwa. Aku punya permintaan. Ini jangan terjadi lagi. Aku merasa tidak nyaman berada di mobil ini bersama seorang wanita yang bukan istriku. Kenapa Bapak berkata seperti itu? Apa Bapak takut kalau kebersamaan kita ini menimbulkan fitnah? Atau jangan-jangan Bapak sendiri nggak nyaman berdampingan dengan perempuan pintar dan modern seperti saya? Bukan. Maksudnya bukan begitu, Bella. Maksudku adalah kamu itu kan bukan muhrim aku. Dan kondisi kita sekarang bisa saja ada setan di antara kita. Setan itu hanya bisa menghasut orang-orang yang imannya lemah, Pak. Dan saya sangat yakin kalau Bapak bukan laki-laki yang seperti itu. Jadi nggak ada yang harus dikhawatirkan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Najwa, mana air dinginnya? Iya Bunda. Oh ya Pak, kalau boleh saya kasih masukan. Ini soal Mbak Najwa. Terus terang saya kasihan sama dia, Pak. Kasihan? Kenapa? Saya pikir Mbak Najwa harus cepat-cepat hamil, Pak. Karena perempuan yang umurnya sudah di atas 30 sangat beresiko untuk mengandung anak pertama, bisa mengakibatkan kematian peri dan bayi. Terima kasih kamu sudah mengingatkan aku soal ini. Aku akan bicara pada Najwa lebih serius lagi. Ya Pak, saya pasti berdoa supaya Bapak dan Mbak Najwa dikasih keturunan. Terus, kalaupun belum juga, ya pasti kan masih banyak cara lain, Pak. Maksudmu cara lain bagaimana? Iya, misalkan dengan mengangkat anak atau mungkin dengan menikah lagi. Aku sudah melempar umpan itu sama kamu, Rehan. Cepat atau lambat, kamu yang akan menangkap umpanku. Bu Priyanka, dari kecil aku udah ngerasa hidup mewah. Dan sekarang aku menjadi supir angkot. Dan aku udah meninggalkan semua kekayaan aku. Aku sama sekali nggak ada niat untuk merebut semua harta kekayaannya Najwa. Dion, kamu itu munafik.
Kamu itu cuma pura-pura meninggalkan harta Haryo Kusumo Company. Kamu berusaha mendapatkan Najwa supaya kamu itu bisa mendapatkan harta dari perusahaan kamu dan dari perusahaan Najwa. Iya kan? Udahlah ngaku aja Dion. Ibu Priyanka, aku sama sekali nggak peduli sama harta. Kalau aku peduli sama harta, aku nggak mungkin jadi supir angkot seperti sekarang. Dion, jangan kamu kira ibu tidak tahu maksud kamu Dion. Ibu ini tahu betul siapa kamu sebenarnya. Dan ibu juga sangat tahu siapa ibu kamu itu sebenarnya. Kalian berdua ini sama-sama gila harta. Istighfar Bunda, aku yakin Dion nggak punya pikiran seperti itu. Bunda nggak boleh bersuuzon sama Dion. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Kalau saya dalam merepotkan Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan, aku akan membuat kamu gak akan pernah bisa ngelupain aku gimana pun caranya. Kamu berani membantah saya, ha? Kamu tahu, sebelum kamu lahir, saya sudah menjadi sekretaris di perusahaan milik Razak Abdurrahman. Jadi saya berhak mengatur kantor ini sama seperti Razak Abdurrahman. Perintah saya sama dengan perintah Razak Abdurrahman. Kamu paham? Dari tadi saya ngoceh-ngoceh, kamu sebetulnya paham atau enggak? Dengar atau enggak? Bilang, saya paham Ibu Hilda. Paham Ibu Hilda. Bagus. Kalau kamu masih tidak mau juga menuruti perintah saya, hari ini juga kamu saya pecat. Siapa yang mau dipecat? Maaf Rehan, saya sudah lancang duduk di kursi kamu. Maaf ya. Ada masalah apa, Tante? Kenapa karyawan kamu dipecat? Enggak ada masalah apa-apa. Saya minta maaf ya. Jangan minta maaf padaku, tapi minta maaf padanya. Kalau perlu, Tante minta maaf di depan semua karyawan yang ada di luar. Apa? Aku harus minta maaf sama karyawan ini di depan orang banyak. Bagaimana? Tante mau minta maaf kan? Iya, saya mau Rehan. Kalau begitu ya sudah. Karena kebetulan kita akan meeting, Tante minta maaf saja pada saat meeting. Silakan. Silakan. Mimpi apa aku semalam? Sampai-sampai aku dipermalukan di depan semua karyawan kelas terik seperti ini. Baik semuanya, Ibu Hilda ingin meminta maaf di depan semua staf yang ada di sini. Di mana kemudian diharapkan tidak ada dendam setelah adanya permintaan maaf karena ini juga untuk kenyamanan kita bekerja. Jadi silakan Bu Hilda. Saya ingin minta maaf atas semua kesalahan saya yang sudah menyinggung perasaan kalian semua. Tapi sebetulnya itu semua nggak 100% kesalahan saya kan? Iya kan? Kok nggak mau disalahin sih? Udah salah mau disalahin. Ya. Aneh. Oke, tolong tenang semua sebentar. Ibu Hilda, saya meminta Ibu untuk minta maaf. Bukan untuk membela diri. Awas kamu Rehan. Baru jadi pimpinan perusahaan, kamu udah sombong. Iya Rehan, ini juga saya sedang minta maaf. Coba diperjelas. Saya minta maaf dan mohon juga saya dimaafkan.
kasih banyak dan aku harap setelah ini semuanya akan menjadi lebih baik dan kita semua bisa bersemangat dalam bekerja. Baik, terima kasih Bu Hilda. Rehan, apakah saya sudah boleh keluar dari ruangan ini? Ya, silakan. Boleh. Kalau begitu baik, silakan kembali bekerja. Ya, kirain mau naik taksi aku, malah naik angkot. Kenapa hari ini sepi banget penumpang ya? Padahal kan aku keluar udah pagi-pagi. Apa jangan-jangan karena belakangan ini perasaan aku nggak enak, jadinya rezeki juga menjauh. Astagfirullah, aku nggak boleh mengeluh. Rezeki udah diatur. Pasti Allah akan berikan jalannya. Assalamualaikum, Ayang. Waalaikumsalam, Mas. Maaf ya, Mas, aku ganggu waktu kerja kamu. Enggak ganggu. Lagi sepi penumpang aja. Ya gimana? Ada apa? Apa Mumtaz baik-baik aja? Mumtaz baik-baik aja, Mas. Tapi Anita ke rumah dan dia ngobrol sama Mama. Terus Mama ngajakin Anita untuk kerjasama dalam perusahaan Syari Kosmetik. Anita? Mayang, menurut aku Anita nggak akan pernah bisa mengurus perusahaan dari mama kamu. Yang aku takutkan justru nanti perusahaan akan rugi di tangan Anita. Iya, Mas, aku juga mikir kayak gitu. Tapi Mama itu udah sangat percaya dengan Anita. Jadi aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi, Mas. Aduh ya Allah, semoga aja ini semua berjalan dengan lancar ya. Mayang, kalau kamu boleh dengar nasihat aku, ada baiknya kalaupun Anita harus mengurus perusahaan dari mama kamu harus ada di situ untuk mengawasi dia. Loh, Mas, kamu tuh gimana sih? Aku kan emang udah di dalam perusahaan Syari Kosmetik. Aku kan emang udah ikut mengelola. Cuma, Mas, emang ada benernya aku emang harus mengawasi Anita. Oke. Kalau begitu, kamu tolong hati-hati dengan Anita ya. Iya, Mas. Makasih ya, Mas, kamu udah ingetin aku. Oh ya, kamu udah makan siang kan? Belum, tapi nggak apa-apa, aku masih harus cari penumpang dulu. Kamu gimana sih, Mas? Kamu jangan sampai telat makan ya. Pokoknya kamu jangan sampai sakit. Iya, makasih. Assalamualaikum, Ayang. Iya, waalaikumsalam, Mas. Ya Allah. Semoga aja Anita bisa menjalankan amanah Mama dengan baik. Ya Allah. Dion, kayaknya kamu sibuk banget. Ya, aku sudah ngecek file-file yang ada di meja aku. Ternyata udah pada numpuk di meja aku. Kamu kan lebih sibuk ngurusin angkot kamu daripada perusahaan ini. Aku udah pernah bilang sama kamu kan, kalau kerja di kantor ini cuma kerjaan side job aku. Kerjaan utama aku adalah narik angkot. Terserah deh ya. Yang penting aku terima beres semua urusan yang ada di sini. Oh ya, aku datang sini untuk bilang sama kamu kalau sementara ini kamu akan memimpin perusahaan ini. Loh, memangnya kamu mau kemana? Ada investor yang ngajak aku kerjasama untuk ngurusin perusahaan produk kecantikan gitu. Dan aku pengen fokus ke situ dulu. Emangnya ada orang yang mau percaya sama kamu? Kamu kan sama sekali nggak punya pengalaman. Kamu tenang aja, Dion. Aku akan cari orang yang sangat pintar untuk jadi sekretaris aku. Siapa? Bella. Bella? Kamu tahu siapa dia? Setahu aku, Bella itu sekretaris yang jujur, loyalitasnya tinggi, dan sangat peduli sama perusahaan. Bukan itu maksud aku. Terus?
Maksud kamu apa? Kamu kenal sama Bella? Kamu itu kan cuma supir angkot. Mana mungkin kamu kenal sama orang di kalangan bisnis? Apalagi Bella. Udah, terserah deh. Kamu mau ngomong apa tentang aku? Cuman kamu harus tahu satu hal. Kalau Bella adalah mantan sekretarisnya Rehan. Oh ya? Bagus dong. Berarti aku akan punya sekretaris yang sangat berpotensial. Aku ingatkan sama kamu, Anita. Jika kamu tetap ingin Bella menjadi sekretaris kamu, ujung-ujungnya kamu pasti akan bermusuhan dengan Najwa. Dion, aku makin bingung deh sama kamu. Kamu kenapa sih? Kamu ada masalah sama dia? Kok kayaknya kamu khawatir banget sama dia? Dion, menurut aku ya, urusan bisnis sama urusan pribadi itu nggak usah disangkut pautin. Udah deh, Anita. Aku nggak mau cerita tentang keburukan orang lain. Cuman aku minta tolong sama kamu. Kalau kamu mau banget cari sekretaris, kamu cari aja orang lain. Kan masih banyak orang yang ingin jadi sekretaris. Kayaknya aku nggak punya pilihan lain deh. Ya, aku tetap mau Bella jadi sekretaris aku. Aku nggak boleh membiarkan Bella untuk menjadi sekretarisnya Anita. Jika itu sampai terjadi, Bella bisa saja menghancurkan rumah tangganya Najwa dan juga Rehan. Aku harus segera kasih tahu ke Rehan tentang ini. Molly, ada untungnya juga ya aku dipecat dari perusahaannya Pak Razak. Jadi aku bisa ngajak kamu main-main di taman. Coba Rehan mau ikutan main sama aku di taman kayak kamu. Siapa yang nelfon? Halo? Selamat siang. Apa betul aku berbicara dengan Bella? Iya benar sekali. Kalau boleh saya tahu, saya bicara dengan siapa ya? Aku Anita, pemilik Haryo Kusumo Company. Haryo Kusumo Company? Perasaan aku nggak pernah melamar pekerjaan perusahaan ini. Maaf Ibu sebelumnya. Bagaimana Ibu bisa tahu nomor telepon saya? Aku senang kamu bersikap hati-hati. Aku dapat nomor kamu dari Ibu Arini. Dia yang sudah mereferensikan kamu. Ibu Arini pemimpin Indonesia Company? Iya betul. Kamu kenal dengan beliau kan? Ibu Arini udah bicara banyak tentang kinerja kamu. Makanya aku tertarik untuk hubungin kamu dan ajak kamu untuk bergabung di perusahaan aku. Terima kasih sekali atas perhatian Ibu. Kalau begitu kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Bella, rencananya aku mau buka perusahaan baru. Tapi masalahnya aku belum punya sekretaris yang membantu aku untuk ngurus perusahaan itu. Begini, saya sih nggak ada masalah. Tapi saya bekerja dengan persyaratan saya sendiri. Bagaimana? Oke, kalau gitu gimana kalau kita ketemu dulu untuk ngebahas kerjasama kita lebih lanjut? Baiklah, kita bisa ketemu hari ini. Baik, aku SMS-in alamat kantor aku ya. Baik. Terima kasih. Rehan, Dion, kenapa mendadak kemari? kamu harus menghentikan Bella untuk ketemu dengan Anita, Rehan. Bella dan Anita, maksudnya? Karena Anita bilang ke aku, jika dia mau mengambil Bella untuk menjadi sekretaris barunya di perusahaannya. Iya, kalau itu memang kenyataannya bukannya bagus karena Bella butuh pekerjaan. Memang apa masalahnya? Kenapa harus aku hentikan? Kamu tahu kan Anita orangnya kayak gimana? Jika Anita sampai ketemu dengan Bella, mereka berdua akan berkolaborasi untuk menghancurkan Najwa.
Aku betul-betul tidak terima atas penghinaan ini. Kamu sudah mempermalukan aku begitu banyak di depan karyawan-karyawan. Tunggu aja giliran kamu. Satu saat kamu akan merasakan malu 1000 kali lipat lebih daripada yang aku rasakan sekarang. Tidak, Dion. Aku pikir Bella itu profesional. Tidak mungkin dia melakukan apa yang kamu katakan. Tapi kalau sampai Najwa tahu tentang semua ini, urusan rumah tangga kalian yang akan berantakan. Dion, tenang. Najwa adalah wanita dewasa. Najwa akan memisahkan masalah. Itu aku sangat yakin. Setenang-tenangnya kapal, jika dia terjang ombak dan juga badai terus-terusan, ujung-ujungnya ke karam juga. Sama halnya dengan pernikahan kalian. Dion, maksud kamu apa? Aku tidak mengerti. Jika kamu membiarkan Bella menyerang Najwa terus-terusan, rumah tangga kalian yang akan berantakan. Dion, tenang. Aku yakin itu tidak akan terjadi. Kamu tidak usah khawatir. Aku malah bersyukur Bella dapat pekerjaan. Aku tidak bisa menghentikan dia. Aku tidak bisa menghentikan pertemuannya dengan Anita. Itu karena aku tidak punya hak. Kenapa Rehan gak mau berusaha mencegah semua ini? Padahal kan posisi Bella bisa mengancam keutuhan rumah tangganya dia sendiri. Kamu dengar ya? Jika kamu gak mau melindungi Najwa lagi, aku yang akan melakukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dion. Dion! Kamu mau ngapain kesini? Jangan bilang sama Mami kalau kamu mau melamar pekerjaan. Enggak, Mi. Aku cuma ketemu sama Rehan aja. Rehan? Ada urusan apa sama Rehan? Aku kesini nggak bahas soal urusan perusahaan. Cuman aku mau ingatkan ke Rehan untuk mencegah Bella daripada ketemu dengan Anita. Itu aja. Maksud kamu apa sih? Mami nggak ngerti. Coba, Dion, kamu ngomong itu yang jelas ya. Anita bilang ke aku, jika dia mau mengambil Bella menjadi sekretaris baru di perusahaannya. Dan jika itu sampai terjadi, mereka berdua pasti ingin menghancurkan Najwa. Dan aku ingin Rehan mencegah semua itu terjadi. Itu bagus, Dion. Kalau hubungan Rehan dan Najwa hancur, artinya kamu punya kesempatan emas untuk mendekati Najwa lagi, iya kan? Mami kenapa sih? Selalu aja mikirin Mami sendiri. Habis gimana? Kamu juga nggak pernah mikirin Mami. Nggak ada satu orang pun yang mikirin Mami. Ya udah, Mami pikirin aja diri Mami sendiri. Serah Mami deh. Sekarang aku menarik angkot lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dion, tunggu Dion. Mami belum selesai bicara. Jadi, apa aja permintaan khusus kamu? Nggak apa-apa kalau aku sebutkan. Sebutin aja nggak apa-apa. Kalau soal masalah gaji, kamu jangan khawatir ya. Kamu mau minta berapapun juga, aku pasti sanggup kok bayar kamu. Oh enggak, ini bukan masalah salary. Tapi aku nggak mau ada orang yang ikut campur dalam urusan pribadi aku. Oke, selanjutnya? Yang kedua, kalau misalkan jam kerja aku udah selesai, aku yang berhak menentukan apakah aku masih mau kerja apa enggak. Oke. Apa lagi? Kalau aku merasa cocok sama kamu, baru kita obrolin kontrak aku diperpanjang apa enggak. Oke. Aku nggak masalah kok sama syarat-syarat kamu. Yang penting kamu mau bantu aku untuk ngurus perusahaan ini. Deal. Deal. Najwa, kamu nggak usah beberes-beres seperti ini dong. Kan kamu nanti akan capek. Mending kamu suruh pembantu saja. Gak apa-apa ya. Dari kecil aku udah terbiasa merapikan semuanya sendiri. Ada apa ya? Enggak, sebenarnya ayah ingin sedikit ngobrol sama kamu. Kalau nggak salah kamu kan sudah lulus S2 kan? Iya, Ayah. Memangnya kenapa? Pernah nggak kamu berpikiran untuk kerja sama ayah? Atau setidak-tidaknya kamu tahulah seluk-beluk bisnis ayah? Tapi untuk apa, Ayah?
Kan udah ada Rehan yang mengurus perusahaan ayah. Enggak, kan mertua kamu kan tidak senang sama kamu dan sering ngomel-ngomel. Jadi menurut ayah bagaimana kalau kamu kerja di tempat ayah, jadi tidak sering ketemu. Memangnya ada apa sih kenapa ayah tiba-tiba bicara kayak gini? Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiran ayah? Ayah teringat 25 tahun lalu. Waktu itu ayahnya Rehan dan ayahnya Aldi menipu ayah dan mengambil seluruh perusahaan. Ayah, saat ini kan Rehan adalah suami aku. Insya Allah Rehan gak akan melakukan hal yang akan merugikan keluarganya sendiri. Iya, dulu juga ayah berpikir seperti itu. Kita berkawan, kita mulai bisnis dari nol sampai kita maju. Akhirnya ayah digulingkan. Usahanya sudah pindah ke mereka. Aku mengerti kekhawatiran ayah. Tapi insya Allah anak-anak mereka gak akan berbuat seperti itu. Ya, tapi ayah masih memegang prinsip. Kalau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya ayah, aku mengerti. Tapi aku kenal siapa Rehan. Rehan orangnya sangat amanah. Insya Allah Rehan gak akan berbuat seperti itu sama kita. Jadi ayah tenang aja. Ayah, kalau ayah berpikir seperti itu, lebih baik aku sama Rehan kembali aja ke kontrakan. Karena waktu kami tinggal di sana, ayah kan gak pernah berpikiran seperti ini. Kalau kamu berpendirian seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau terjadi sesuatu, jangan kamu salahkan ayah. Aku mengerti betul kekhawatiran ayah. Tapi ayah gak usah khawatir. Aku tahu betul siapa Rehan. Insya Allah dia orang yang amanah. Dan dia gak akan mengecewakan ayah. Halo? Assalamualaikum. Ada apa Bella? Kenapa kamu telepon aku? Tumben Bapak lama nggak telepon dari saya. Ya, karena aku baru saja membuat kopi untuk diriku sendiri. Ada apa? Bapak bikin kopi sendiri. Padahal kan waktu saat ada saya di sana, saya nggak pernah terlambat bikin Bapak kopi ya. Ya, sekarang kan semuanya berbeda. Ada apa Bella? Kenapa kamu telepon aku? Nggak apa, saya cuma mau kasih tahu kalau sekarang saya sudah bergabung di perusahaannya Anita. Hebat. Aku senang kamu sudah dapat pekerjaan. Aku ikut senang Bella. Selamat ya untukmu. Saya pikir Bapak mau minta saya traktir Bapak kali ini. Bukan begitu. Akan lebih baik kalau uangnya kamu tabung untuk kamu sendiri. Tapi kan Pak, saya itu berhutang budi sama Bapak karena Bapak sudah mengajarkan saya bisnis selama ini. Oh iya, kebetulan kamu telepon aku. Aku kehilangan dokumen milik PT Angkasa Langit. Padahal hari ini aku ada janji meeting dengan mereka. Aduh Pak, maaf. File PT Angkasa Langit konstruksi itu masih ada di apartemen saya gitu. Karena pas saya dipecat, saya belum sempat balikin itu ke kantor. Ya masalahnya aku sudah buat janji dengan mereka di Princess Cafe. Dan aku butuh data itu. Tidak bisa menunggu lagi. Kebetulan sekali Pak. Princess Cafe itu ada di sebelah gedung apartemen saya. Gimana kalau misalkan Bapak mampir ke apartemen saya, ambil filenya, terus Bapak langsung meeting. Ya baiklah, aku yang akan ke sana. Karena tidak mungkin juga kalau kamu yang mengantar ke sini lalu baru aku bawa lagi ke sana. Jadi ya aku yang ke sana. Betul sekali Pak. Itu lebih efisien. Ya udah kalau gitu saya tunggu Bapak di sini ya. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang.